Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat tanpa halangan suatu apapun di bulan Ramadan yang penuh berkah ini. Yang saya hormati Bapak Arsyad MPD selaku dosen daripada mata kuliah Teknik Sampling, dan yang saya hormati juga teman-teman sekaligus yang saya sayangi. Pada pagi hari ini izinkan kami dari kelompok 5 ingin mempresentasikan daripada hasil diskusi kami mengenai teknik sampling, yang mana materi pertama nanti akan disampaikan oleh saudari Rika, sedangkan materi kedua akan disampaikan oleh saudari Monica, dan materi ketiga akan saya sampaikan sendiri. Baiklah, langsung saja kita mulai. Untuk materi yang pertama akan disampaikan oleh saudari Rika. Kepada Rika dipersilahkan. Baik, saya akan menyampaikan materi tentang random sampling. Simple random sampling adalah metode yang digunakan untuk membuat kesimpulan statistik tentang suatu populasi. Pengambilan sampel acak sederhana adalah pengambilan sampel sedemikian rupa sehingga setiap unit dasar atau individu mempunyai kesempatan yang sama untuk diambil sebagai sampel, dengan syarat harus mempunyai unit dasar atau sampling dan populasi yang tersebar. Pengambilan sampel acak sederhana mempunyai beberapa keuntungan, antara lain: 1. Ketepatan yang tinggi, artinya setiap unit sampel mempunyai probabilitas yang sama untuk diambil sebagai sampel. Yang kedua, kesalahan sampling dapat ditentukan secara kuantitatif. Dan yang ketiga, dapat dilakukan pada populasi yang besar. Kelemahan pada pengambilan sampel acak sederhana yaitu membutuhkan waktu, tenaga, dan biaya yang sangat besar. Teknik pengambilan sampel tergantung besar populasi. Yang pertama, bila populasi kecil atau dilakukan secara lotre dengan dibuat daftar unit semua sampel. Yang kedua, beri nomor secara berurutan. Dan yang ketiga, semua unit sampel ditulis pada gulungan kertas. Yang kedua yaitu ada pengambilan sampel acak stratifikasi atau stratified random sampling. Populasi dibagi-bagi menjadi beberapa bagian atau subpopulasi atau stratum. Dengan anggota-anggota pada subpopulasi atau stratum dipilih secara random kemudian dijumlahkan. Pengambilan sampel dilakukan dengan membagi populasi ke dalam beberapa strata, di mana setiap strata adalah homogen antar strata dan sifat yang berbeda, kemudian dilakukan dengan pengambilan sampel pada setiap strata yang berbeda. Baik, untuk materi selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada saudari Rika atas penyampaian materinya yang disampaikan. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh saudari Monica. Kepada Monica dipersilahkan. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan materi dari Rika Wulandari. Ciri-cirinya yaitu deviasi standar lebih kecil dibandingkan dengan pengambilan sampel acak sederhana. Hal ini dapat terjadi bila pengelompokan dilakukan sedemikian rupa sehingga dalam satu kelompok mempunyai perbedaan yang sangat kecil mungkin, sedangkan perbedaan antara kelompok yang sebesar mungkin, dan pengambilan sampel dilakukan secara profesional. Yang B, pengambilan sampel acak dengan stratifikasi akan lebih efektif bila dalam distribusi populasi terdapat nilai ekstrem di antara kelompok itu sendiri. Yang C, setiap mempunyai peluang yang sama untuk diambil sebagai sampel. Keuntungannya, keuntungan menggunakan pengambilan acak dengan stratifikasi adalah ketetapan yang lebih tinggi dengan simpangan baku. Yang A, proportionate stratified random sampling, suatu cara pengambilan sampel yang digunakan bila anggota populasi tidak homogen yang terdiri atas kelompok homogen atau berstandar yang kurang secara profesional. Yang B, disproportionate stratified random sampling, suatu cara pengambilan sampel yang digunakan bila anggota populasi tidak homogeni terdiri atas kelompok homogen atau berstrata kurang secara profesional.
Materi selanjutnya yaitu tentang teknik sampling sistematik atau systematic random sampling. Prosedur dari teknik sampling sistematik yang A, diberikan nomor pengenalan kepada individu populasi yang homogenen secara merata dan berurutan. Yang B, ditentukan proporsi sampel yang akan diambil. Misalnya untuk populasi 100 dengan sampel sejumlah 10, berarti proporsinya 10/100 sama dengan 1/10 atau 110%. Yang C, sampel yang pertama ditentukan satu di antara 10 nomor urut pertama secara acak sederhana. Misalnya nomor 5, maka sampel berikutnya adalah nomor 15, 25, 35, 45, 55 dan seterusnya. Yang berikutnya yaitu metode systematic sampling dapat digunakan dalam keadaan yang pertama, apabila nama atau identifikasi dari satuan-satuan individu dalam populasi itu terdapat dalam suatu daftar, sehingga satuan-satuan tersebut dapat diberi nomor urut. Yang kedua, apabila populasi itu mempunyai pola beraturan seperti blok-blok dalam kota itu dapat diberikan nomor urut, sedangkan rumah-rumah pada suatu jalan biasanya sudah mempunyai nomor urut. Kekurangannya sendiri yaitu kesalahan besar dapat terjadi karena kerangka sampel dibuat berdasarkan siklus yang tertentu dengan sebagai jarak dari siklus tersebut. Misalnya, melakukan recall 24 jam secara berulang untuk hari tertentu dalam satu minggu secara acak sistematik dari angka 1 Minggu 4 sampai 7 Sabtu, terpilihlah angka 4 atau Rabu, sehingga recall dilakukan hanya untuk hari Rabu saja, sehingga tidak dapat mewakili hari-hari dalam seminggu. Materi selanjutnya yaitu tentang pengambilan sampel acak secara bertahap atau multi-stage random sampling. Cara ini merupakan salah satu model pengambilan sampel secara acak yang pelaksanaannya dilakukan dengan membagi populasi menjadi beberapa fraksi yang dihasilkan dibagi lagi menjadi fraksi-fraksi yang lebih kecil, kemudian diambil sampelnya. Pembagian menjadi fraksi ini dilakukan terus sampai pada unit sampel yang diinginkan. Unit sampel pertama disebut primary sample unit atau PSU. PSU dapat berupa fraksi besar atau fraksi kecil. Pengambilan sampel acak setingkat ini biasanya digunakan bila kita ingin mengambil sampel dengan jumlah yang tidak banyak pada populasi yang besar. Baiklah, materi itu yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada Monica atas materi yang disampaikan. Untuk materi selanjutnya, materi ketiga akan saya sampaikan sendiri, yaitu yang berjudul tentang keuntungan dan kerugian. Varian yang relatif kecil untuk biaya setiap unit. Yang kedua, kontrol terhadap kesalahan tak sampling menjadi lebih baik. Yang ketiga, penelitian ulang membutuhkan biaya yang relatif kecil. Yang keempat, kontrol terhadap liputan penelitian lebih mudah dilakukan. Pengambilan dengan PSU kecil mempunyai kecepatan dan ketepatan yang lebih tinggi dibanding dengan PSU besar, karena populasi dibagi menjadi fraksi-fraksi kecil yang banyak jumlahnya hingga pengambilan sampel dapat dilakukan secara merata. Adapun kerugian pada PSU besar, penggambaran terhadap kurang baik, sedangkan dengan PSU kecil hanya dapat dilakukan bila individu dalam populasi tersebar dan transportasi mudah. Disampaikan oleh Budiarto Eko 2005/21. Selanjutnya, metode pengambilan sampel non-random sampling. Pengambilan sampel seadanya atau accidental sampling. Pengambilan sampel berdasarkan kebetulan bertemu. Sebagai contoh, dalam menentukan sampel, apabila dijumpai ada, maka sampel tersebut diambil dan langsung dijadikan sebagai sampel utama. Hidayat AA Aziz Elimul 82. Yang kedua, kuota sampling.
Menurut KBBI, kuota artinya jatah pengambilan sampel berdasarkan pertimbangan. Cara pengambilan sampel dengan jatah hampir sama dengan pengambilan sampel seadanya, tetapi dengan kontrol yang lebih baik untuk mengurangi terjadinya bias. Pelaksanaan pengambilan sampel dengan jatah sangat tergantung pada peneliti, tetapi dengan kriteria dengan jumlah yang telah ditentukan sebelumnya. Selanjutnya, muatan besar sampel. Pertimbangan jumlah minimum sampel yang dapat dianalisis secara kuantitatif. Yang A, tingkat homogenitas banyak. Yang B, banyaknya variabel jenis. Dan yang C, jenis rancangan. Yang D, teknik analisis. Baik, itu saja materi yang bisa kami sampaikan. Apabila ada kesalahan dan kehilafan kata, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan kami sampaikan kepada teman-teman yang ingin bertanya, segera mengisi di kolom komentar untuk pertanyaannya, sertakan nama dan NIM dan pertanyaannya. Baik, terima kasih. Saya akhiri. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum saya tutup, saya ingin menyampaikan pantun. Jalan-jalan ke Amerika, pulangnya beli good time. Terima kasih atas perhatian Anda, and see you next time. Bye.